pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan informasi yang menarik dan juga agenda terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya Fesi Rahmadi. Dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 menteri dan juga 1 wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya dalam reshuffle tersebut terdapat Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan juga Umroh, Menteri BP2MI, serta Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Terdapat 4 menteri dan 1 wakil menteri yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri BP2MI Abdul Qadir Karding digantikan oleh Muhtarudin yang merupakan anggota Komisi 12 DPR. Sedangkan Menteri Koperasi Desa Merah Putih Budi Ari digantikan Ferry Juliantono. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf beserta wakil menterinya Daniel Anzar Simanjuntak. Adapun pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan hingga menandatangani berita acara pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual pemimpin BRICS dari kediamannya di Jakarta Selatan. Forum internasional ini membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti pertemuan virtual para pemimpin BRICS dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Forum ini digelar untuk membahas beragam isu global yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota. Tentunya pertemuan tersebut diselenggarakan secara daring dan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dialog internasional. Sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi hadir dalam forum ini, termasuk Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Muhammad bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gideon Timotheos, dan juga Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar juga turut berpartisipasi. Presiden Lula da Silva juga membuka acara disusul oleh penyampaian pandangan dari Presiden Xi Jinping, Presiden el-Sisi, dan juga Presiden Prabowo pada urutan keempat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif yang muncul di Forum BRICS, serta menyoroti isu-isu geopolitik dan ekonomi global yang juga mempengaruhi perdagangan internasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog global yang konstruktif dan juga meningkatkan peran strategis dalam tata kelola dunia demi kesejahteraan masyarakat. The initiative taken, we commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo juga menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan juga penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global. Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large
natural resources, critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. Dalam pernyataannya, Kepala Negara menyoroti maraknya standar ganda dan juga pelanggaran hukum internasional di kancing global. Menurutnya saat ini terdapat kecenderungan di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran. Prabowo mendorong agar BRICS terus berkembang dan menguatkan perannya demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sebut perdagangan dan keuangan jadi senjata politik dunia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin kerjasama BRICS untuk kuatkan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdagangan dan keuangan kini digunakan sebagai senjata dalam politik dunia. Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September pada Senin malam. Prabowo juga mendukung langkah BRICS dalam memperkuat kerjasama antar negara. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dan menghormati kepemimpinan Presiden Brazil Lula da Silva. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan koordinasi di antara anggota BRICS. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari China, Rusia, India, Iran, Mesir, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok di Tiananmen, Beijing bersama dengan para pemimpin dunia. Kehadirannya menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional. Dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri upacara kenegaraan yang digelar di Tiananmen, Beijing pada Rabu 3 September 2025. Prabowo tampak berdampingan dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan juga Presiden Rusia, Vladimir Putin. Setelah tiba di lokasi, Prabowo Subianto menerima sambutan kehormatan dan berjabat tangan hangat dengan Xi Jinping serta Ibu Negara Pen Liyuan.
Pada sesi foto bersama, Prabowo berdiri sebelah Putin dan kemudian duduk barisan depan podium kehormatan di Tiananmen Square. Kehadirannya juga menjadi yang terakhir tiba di lokasi, menegaskan posisi penting Indonesia dalam pertemuan tersebut dan acara dihadiri 26 pemimpin dunia. Kegiatan dilanjutkan dengan resepsi The Great Hall of the People, di mana Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah pemimpin dunia, seperti PM Malaysia Anwar Ibrahim dan juga Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Momen ini juga menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam mempererat hubungan internasional, menunjukkan peran aktif di kancah diplomasi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Polkam AD interim menyampaikan arahan dari Presiden saat memulai tugas barunya. Safri juga menyebut Presiden memberikan tugas untuk melanjutkan program Kemenko Polkam dengan langkah efisien dan juga efektif serta melakukan revitalisasi organisasi. Usai memberikan pengarahan kepada pejabat Kemenko Polkam, Menko Polkam AD Interim Safri Samsudin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program dan tugas pokok Kemenko Polkam dengan mengutamakan langkah yang efisien dan efektif. Syafri juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Syafri menyampaikan bahwa revitalisasi organisasi di Kemenko Polkam menjadi salah satu fokus utamanya untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik dan keamanan nasional yang berkelanjutan. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat bersama kader partainya di kediamannya yaitu Kartanegara 4 Jakarta Selatan. Tentunya dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh kadernya untuk dapat mawas diri hingga menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh kadernya saat menggelar rapat di kediamannya, Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Senin malam. Rapat tersebut berlangsung tertutup dengan dihadiri seluruh jajaran internal partai hingga fraksi Gerindra di parlemen. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa Prabowo meminta seluruh kadernya untuk dapat mawas diri dan mampu menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan atau flexing. Sugiono menyebut, sebagai tindak lanjut pesan dari masyarakat, Prabowo juga mengingatkan seluruh fraksi Gerindra di parlemen agar menjaga tingkah laku dengan tidak menyakiti hati masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh kader Gerindra dapat menyukseskan program-program pemerintah di bawah naungan Presiden Prabowo. Seperti yang sudah kita ketahui bersama lah, ya kan, bahwa tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Jaga tadi ya gaya hidup. Terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, apa istilahnya itu? Flexing, ya kan?
nggak ada gunanya. Yang penting kita fokus bagaimana mensukseskan program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang di bulan ke berapa ini? Masuk bulan 11 itu sudah sampai pada capaian-capaian yang cukup tinggi, ya kan? Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara yang berlangsung hikmat dan juga dipenuhi dengan pesan kebangsaan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah digelar di Masjid Istiqlal Jakarta pada Kamis malam 4 September 2025. Presiden Prabowo Subianto hadir dengan mengenakan kemeja putih koko dan peci hitam. Ia duduk di saf depan bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Acara mengusung tema peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2025 tingkat kenegaraan ekoteologi, keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kelestarian bumi dan negeri. Presiden Prabowo tampak khidmat menyimak ceramah dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mari kita merawat cinta kasih dalam diri, dan insya Allah itulah yang akan melestarikan dunia, dan insya Allah itulah yang menjanjikan kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama-sama dengan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita membacakan surah Al-Fatihah untuk kelestarian alam semesta, untuk kedamaian warga masyarakat bangsa Indonesia, dan untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan janji-janji Allah yang dijanjikan sangat indah. Ini kami hadir di Masjid Istiqlal bersama Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam suasana penuh sukacita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan semesta, pembawa ajaran kasih sayang, penuh rahmat dan cinta. Semoga salawat serta puncak keagungan baginya dan kami semua umatnya. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, alam ciptaanmu bukan sumber daya yang dieksploitasi. Semestinya kami kelola dalam kesadaran ekoteologi, kesadaran dalam balutan cinta membangun negeri, bumi pertiwi yang harus kami pelihara lestari, ajaran dan titah Nabi yang wajib kami teladani. Semoga rahmat dan ridhamu, ma'unah dan berkahmu selalu menyertai Presiden dan Wakil Presiden kami, para pemimpin kami, para tokoh bangsa kami. Tuntun bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Usai doa penutup oleh Imam Masjid Istiqlal, Husni Ismail, Presiden Prabowo menyapa sejumlah warga dan menyerukan semangat kebersamaan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasinya selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan para menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan rapat tersebut membahas terkait dengan fokus pemerintah untuk mempercepat program pembangunan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 September 2025, rapat membahas upaya percepatan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan mengoptimalkan kebijakan yang ada agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ia juga menegaskan pemeliharaan defisit fiskal maksimal 3% sesuai aturan. Purbaya memastikan bahwa defisit APBN tidak otomatis memicu inflasi dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 sampai 6,7% masih terjaga.
Pemerintah sedang menyiapkan stimulus tambahan dan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas sistem keuangan. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Tapi tidak akan berubah atau melebihi dari itu, Pak? Kita ikut undang-undang yang ada. Enggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada. Maksud saya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka bersama sejumlah menteri. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan rapat membahas stabilitas ekonomi dan penguatan program perlindungan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 September 2025. Rapat membahas perkembangan ekonomi nasional serta langkah menjaga stabilitas dan perlindungan masyarakat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kondisi makroekonomi terjaga baik. Rupiah berada di 16.400 per dolar Amerika Serikat dan pasar saham mulai pulih. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat stimulus ekonomi di semester 2. Kemudian secara mikro selama pasca kejadian stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali. Kemudian dari segi rupiah juga kuat di 16.400. Maka tentunya secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program-program yang diberikan ke masyarakat. Artinya kan kita punya program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah. Nah, ini yang kita akan terus tebalkan. Stimulus semester 2 jadi Pak? Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah, itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah, ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah. Itu juga akan terus didorong. Sejumlah program seperti subsidi gaji bagi pekerja berupa di bawah 10 juta, program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu, serta dukungan perumahan akan terus diperluas. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah PHK massal, termasuk melakukan deregulasi di sejumlah sektor industri, yang diperkirakan mampu membuka lebih dari 100.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, inflasi dilaporkan dalam kondisi relatif terkendali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 16 ormas Islam memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk menjaga ketenangan dan juga persatuan bangsa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf mewakili 16 ormas Islam menyatakan dukungan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk tetap tenang. Pernyataan ini disampaikan melalui Sekretariat Presiden pada 30 Agustus setelah pertemuan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, para pemimpin ormas termasuk NU dan Muhammadiyah berdiskusi bersama Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Kepala BIN M. Herindra, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta pejabat tinggi negara lainnya membahas berbagai tantangan yang dihadapi belakangan ini. Gus Yahya optimis pemerintahan saat ini bersama pemimpin umat dapat mengatasi masalah tersebut.
Pertemuan serupa juga akan dilanjutkan di Istana Negara bersama perwakilan dengan Ormas Islam. Dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet, oleh Ketua MPR RI, oleh Kepala BIN. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Dan setelah ini insya Allah akan kami lanjutkan dengan pertemuan lanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara sama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam, dan mudah-mudahan di sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari tubuh umat Islam di Indonesia ini. Sementara itu, Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir menyampaikan bahwa ormas-ormas telah memberikan masukan penting kepada Presiden. Ia menegaskan keyakinan bahwa rakyat Indonesia mampu menggunakan demokrasi secara bertanggung jawab dan beradab. Haidar juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak demokrasi. Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama bagi penyakit kritis seperti stroke, dan juga Kepala Negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan pendidikan yang juga merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita
Kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam dua sektor ini, yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 di AISBSD Tangerang. Pameran ini juga menampilkan potensi unggulan dari ratusan kabupaten se-Indonesia dalam bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan juga pengadaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 yang digelar di AISBSD Tangerang pada Kamis pagi 28 Agustus 2025. Pameran ini menampilkan berbagai potensi di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan dari pemerintah kabupaten se-Indonesia. Pameran yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini menampilkan potensi komoditas investasi, pengadaan, dan juga pelayanan publik dari 299 kabupaten di seluruh Indonesia, serta mitra dalam dan juga luar negeri. Acara ini rutin diselenggarakan sejak tahun 2005 sebagai ajang promosi dan kerjasama antar wilayah. Setibanya di lokasi, kedatangan Presiden Prabowo turut disambut oleh Ketua Umum APKASI periode 2025-2030, Bursa Zardobi. Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Turut hadir pula beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, serta perwakilan kedutaan besar negara sahabat. Usai menyapa para undangan dan juga memberikan pengarahan kepada pemerintah kabupaten serta jajaran Kemendagri, Presiden Prabowo juga meresmikan pembukaan Expo dengan memukul gong, disambut tepuk tangan meriah dari sekitar 1.500 peserta. Expo digelar 28 hingga 30 Agustus 2025, diikuti 299 kabupaten dan mitra. Setelah acara pembukaan, Presiden bersama rombongan meninjau berbagai stand pameran yang menampilkan potensi unggulan daerah. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan investor dan juga mitra usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan digitalisasi pendidikan dari Mendikdasmen Abdul Muti. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga progres distribusi perangkat digital dan juga kesiapan guru dalam mendukung program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi sudah mulai berjalan dengan baik. Menanggapi isu yang beredar, Abdul Muti menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung menerima perangkat digital tanpa proses pengajuan. Dia menjelaskan bahwa distribusi perangkat dilakukan berdasarkan formulir yang diisi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan materi pembelajaran khusus yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima. Selain itu, pelatihan bagi guru juga tengah disiapkan agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak. Menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh pihak untuk melangsungkan aksi penyampaian pendapat dengan cara yang damai. Hal ini tentunya juga merespon ramainya berbagai tindakan kriminal yang menodai aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik. Presiden Prabowo Subianto menyerukan persatuan di tengah kekerasan dalam penyampaian aspirasi yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan usai maraknya aksi penjarahan hingga kerusuhan yang mematik banyak pihak dan masyarakat. Diketahui respon ini disampaikan Prabowo bersama dengan para pimpinan partai politik dan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun Presiden Prabowo menyayangkan tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi di beberapa titik selama aksi demo berlangsung. Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, berbagai langkah strategis pemerintah dibahas untuk mempercepat program prioritas nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan program di sektor pangan dan ketahanan protein. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan penyederhanaan birokrasi agar implementasi program berjalan lebih efisien. Untuk sektor pangan, pemerintah berkonsentrasi pada optimalisasi lahan pertanian existing dan pembukaan lahan baru, termasuk di Wanam, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta cepat. Juga percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan sumber protein nasional. Sebanyak 20.000 hektar tambak dirancang agar dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan juga dipercepat dengan target 100 desa tercapai pada tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mundur dalam membela rakyat, tentunya untuk memberantas mafia serta koruptor. Hal tersebut disampaikan Prabowo di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur usai menjenguk 17 polisi dan juga masyarakat yang menjadi korban demo rusuh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak akan mundur dalam melindungi rakyat serta memberantas mafia dan koruptor tanpa keraguan. Ia juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang bertindak keliru saat menangani aksi demonstrasi akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, usai menjenguk korban luka akibat kerusuhan mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga dan anggota polisi yang mengalami luka serius. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantongi informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menunggangi demonstrasi untuk memicu kerusuhan. Niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Prabowo menyebutkan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi. Namun ia menyayangkan terjadinya tindakan anarkis seperti pembakaran gedung DPR dan DPRD, serta ditemukannya truk-truk pembawa petasan di lokasi demo. Presiden menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan akan ditindak tegas oleh aparat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan Serikat Pekerja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta dalam membahas berbagai isu penting terkait dengan buruh dan pekerja. Pertemuan tersebut juga membahas agenda strategis seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan juga reformasi pajak. Perwakilan Serikat Pekerja mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 1 September 2025. Dalam silaturahmi ini, mereka menyampaikan berbagai isu kritis terkait nasib pekerja, termasuk pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan reformasi pajak. Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menegaskan komitmen buruh untuk mendukung Presiden Prabowo secara penuh. Ia juga menyampaikan sikap mendukung demonstrasi damai dan menolak segala bentuk anarkis yang dapat mengganggu ketertiban nasional. Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga dan beliau berjanji yang pertama RUU Perampasan Aset segera dibahas dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Sedangkan Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, menekankan pentingnya ruang demokrasi bagi demonstrasi sebagai saluran aspirasi rakyat. Kedua pemimpin Serikat Pekerja itu mendapat respon positif dari Presiden Prabowo yang berjanji mempercepat pembahasan RUU penting tersebut. Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal
tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi. Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Prinsipnya Pak Prabowo termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang merespon baik. Bahkan suasana sangat cair. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Istana Negara Jakarta. Selain tokoh agama, Presiden juga turut mengundang sejumlah tokoh ketua partai politik. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Diketahui undangan ini untuk membahas upaya menjaga persatuan dan ketenangan di tengah situasi nasional yang belakangan memanas akibat aksi unjuk rasa. Pertemuan ini menjadi sorotan karena menghadirkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk mendukung stabilitas negara. Bante Kamsai Sumano Mahatera, salah satu tokoh agama yang tampak tiba di istana, mengatakan dirinya salah satu tokoh yang diundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara silaturahmi tokoh lintas agama. Dan ditanya terkait pembahasan apa nantinya, di dalam dirinya menjawab belum mengetahui. Tokoh agama Buddha ini hanya menghimbau kepada masyarakat untuk saling sama-sama menjaga kedamaian demi kebahagiaan bersama di tengah situasi aksi demonstrasi yang masih memanas di sejumlah daerah. Siang hari ini kami diundang untuk ketemu sama Bapak Presiden. Kami belum jelas bahwa hari ini mungkin ketemu silaturahmi kepada mungkin tokoh agama juga semuanya. Salah satu kami dari Kadawada. Bante datang sendiri? Ya, datang sendiri. Tapi dalam undangan nanti akan ketemu sama siapa saja, Bante? Kami belum tahu, mungkin langsung katanya ketemu langsung di dalam aja. Bante, mungkin ada pesan dari Bante melihat kondisi saat ini yang sempat akhir-akhir ini, Bante? Ya, kalau dari sekarang yang kita usahakan pentingnya mencakapkan manusia harta dulu deh, supaya kita kebijaksanaan demi ketenangan dan juga kebahagiaan bersama. Selain Bante Kamsai, nampak juga tokoh agama dari Gereja Bethel Injil Nusantara, Pendeta John Lokolo. Dirinya mengungkapkan kehadirannya bersama tokoh lintas agama lain di istana kali ini tidak lepas kaitannya dalam rangka mengikuti doa bersama agar situasi negara bisa kembali kondusif. Mulai dari rakyat yang tenang, para pejabat yang bisa mengerti apa kemauan dan kebutuhan rakyat, hingga seluruh aktivitas negara berjalan damai dan juga lancar. Kita mau doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan kita doakan supaya semuanya akan berjalan lancar, stabil, dan kita boleh hidup sejahtera ya. Selain tokoh agama, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengundang sejumlah tokoh ketua partai politik yang sebelumnya juga sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya. Di antaranya Muhaimin Iskandar, Ketum Partai PKB, Zulkifli Hasan, Ketum PAN, Al-Muzamil Yusuf, Presiden PKS, dan Ketua Umum partai lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk masyarakat dan polisi korban aksi demonstrasi yang juga tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur. Prabowo juga menyampaikan rasa keprihatinan mendalam terhadap puluhan korban yang harus mendapat perawatan medis.
Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk polisi dan masyarakat korban aksi demonstrasi yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 1 September 2025. Korban yang masih dalam perawatan berjumlah 17 orang terdiri dari 14 anggota kepolisian dan 3 masyarakat sipil, sementara puluhan lainnya telah diperbolehkan pulang. Usai menjenguk, Presiden menuturkan kondisi para korban yang ditemuinya. Ada korban yang harus menjalani operasi besar, mulai dari pemasangan tempurung kepala titanium, penyambungan tangan, hingga kerusakan ginjal akibat tindakan kekerasan. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan mendalam terhadap puluhan korban yang harus mendapat perawatan medis. Presiden Prabowo pun menegaskan kehadirannya di rumah sakit bukan hanya untuk melihat kondisi fisik para korban, melainkan untuk memberi dukungan moral kepada keluarga mereka. Kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban aksi demonstrasi ricuh di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala negara juga menegaskan bahwa kekacauan yang terjadi ini bukan bagian dari unjuk rasa damai, melainkan aksi yang diduga yang juga telah direncanakan. Dalam keterangan pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 1 September 2025, usai menjenguk korban kerusuhan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah bukanlah bentuk penyampaian pendapat secara damai, melainkan tindakan terencana untuk menciptakan kekacauan. Prabowo menyampaikan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun ia menekankan bahwa demonstrasi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat indikasi kuat bahwa kerusuhan dipicu oleh pihak-pihak dengan niat lain. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ya ini sudah menurut saya udah rusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Kepala negara juga menyoroti serangan terhadap gedung DPR dan DPRD sebagai bentuk ancaman terhadap simbol kedaulatan negara dan alat demokrasi. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membela rakyat kecil dan memastikan seluruh program tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan terbawah. Gedung DPR, DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya
untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang kepresidenan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.